Demokrasi adalah agama nenek moyang mereka. Karena yang disebut agama adalah sebenar-benarnya bertumpu pada hukum-hukumnya. Jika hukumnya dari Allah, maka itu adalah agama Allah. Dan jika itu adalah hukum nafsu manusia, maka itu artinya, mereka telah mengikuti agama hawa nafsu orang terdahulu, dan meninggalkan apa yang Allah turunkan pada setiap nabi dan rasul Allah. Allah berfirman dalam Quran Surah Al-Fatir 40. Sebenarnya orang-orang zalim itu, sebagian mereka hanya menjanjikan tipuan belaka kepada sebagian yang lain. Inilah ayat-ayat penyelamat akhir zaman. Hanya dijanjikan dengan janji kampanye yang bukan-bukan. Namun ternyata yang kamu ikuti itu adalah agama nenek moyang mereka. Tetapi kamu tidak sadar, dan kamu hanya mengikuti sangkaan belaka. Apakah kamu rela mengikuti mereka sampai ke akhirat? Siapapun pemimpin kamu yang kamu patuhi, peraturan, agama, dan sistemnya di dunia ini, itu jugalah pemimpin kamu di akhirat. Bukankah manusia akan dikumpulkan bersama pemimpinnya? Karena, tiada kerjaan seluruh emimpin demokrasi itu, melainkan hanya menutup-nutupi kerusakan demokrasi itu sendiri. Maka itulah kamu selalu melihat mereka sebagai pendusta, walaupun sebelumnya, kamu melihat mereka melakukan sumpah jabatan untuk menipu kamu selalu. Quran Surah Hud ayat 98. Dia, Firaun, berjalan di depan kaumnya di hari kiamat, lalu membawa mereka masuk ke dalam neraka. Neraka itu seburuk-buruk tempat yang dimasuki. Pola berita dan peringatan dalam Al-Quran itu selalu berlaku setiap zaman dan selalu kebenaran mutlak pada setiap zaman. Karena sejarah itu akan selalu berulang-berulang itu lagi dan itu lagi. Hanya manusia itu saja yang tidak jeli mengambil petunjuk terang di dalamnya. Dengan sangat tegas Allah tekankan dalam surah Al-An'am ayat 57. Menetapkan, hukum itu, hanyalah hak Allah. Isi ketegasan Allah ini, tidak ada yang boleh menetapkan hukum, kecuali Allah semata. Karena itu jika ada manusia yang membuat sendiri hukum-hukum untuk mengatur manusia, maka dia akan Allah anggap menyainginya. Isi Al-Quran itu selalu terbagi dua pokok pembahasan terpenting dalam ayat-ayat yang disebut ayat-ayat muhkamat, yaitu perintah patuhilah Allah, dan ingkarilah tagut. Perintah dan larangan itu menjadi perintah dan larangan yang paling tinggi dari yang lain, dan itu juga yang menjadi inti pokok Al-Quran, sebagaimana Allah berfirman dalam Quran Surah An-Nahl ayat 36. Dan sungguh, kami telah mengutus seorang rasul untuk setiap umat, setiap zaman, untuk menyerukan, sembahlah Allah, dan jauhilah tagut demokrasi. Kemudian di antara mereka ada yang diberi petunjuk oleh Allah dan ada pula yang tetap dalam kesesatan. Maka berjalanlah kamu di bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang yang mendustakan rasul-rasul. Quran Surah An-Nisa ayat 60. Tidakkah engkau, Muhammad, memperhatikan orang-orang yang mengaku bahwa mereka telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu, Al-Quran, dan kepada apa yang diturunkan sebelummu, Taurat dan Injil. Tetapi mereka masih menginginkan ketetapan hukum kepada tagut, demokrasi, padahal mereka telah diperintahkan untuk mengingkari tagut itu. Dan setan bermaksud menyesatkan mereka, dengan kesesatan yang sejauh-jauhnya. Allah berfirman dalam Quran Surah Hud ayat 87. Mereka berkata, wahai Syuaib, apakah agamamu yang menyuruhmu agar kami meninggalkan apa yang disembah nenek moyang kami, atau melarang kami mengelola harta kami menurut cara riba yang kami kehendaki? Sesungguhnya engkau benar-benar orang yang sangat penyantun dan pandai. Petik 2, Quran Surah Hud ayat 109. Maka janganlah engkau, Muhammad, ragu-ragu tentang apa yang mereka sembah. Mereka menyembah sebagaimana nenek moyang mereka dahulu menyembah. Kami pasti akan menyempurnakan pembalasan terhadap mereka tanpa dikurangi sedikit pun. Quran Surah Fatir ayat 5. Wahai manusia, sungguh, janji Allah itu benar, maka janganlah kehidupan dunia memperdayakan kamu dan janganlah setan, yang pandai menipu, memperdayakan kamu tentang Allah. Quran Surah Fatir ayat 6. Sungguh,
Setan itu musuh bagimu, maka perlakukanlah ia sebagai musuh, karena sesungguhnya setan itu hanya mengajak golongannya agar mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Karena itu, segera tinggalkanlah tagut demokrasi itu, dan kembalilah pada Islam yang murni. Wallahu a'lam bishawab.